3, di mana tanaman di sekitarku. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran hari ini ya. Baik, nah pembelajaran hari ini ialah kita mengenai tanaman darat dan tanaman sebelumnya air. Sebelumnya ada yang tahu apa itu tanaman darat maupun tanaman air? Coba angkat tangan. Apa itu Selfie? Yang kuat coba. Tanaman darat adalah tanaman yang berada di darat.
jadi ya tanaman darat. Coba Selfie presentasikan dulu di depan sebagai perwakilan kelompok antara si Zahra. Sini, samping ibu. Zahra duduk aja di sini, boleh? Selfie aja yang ke depan. Nah, Selfie di sini nulis apa? Pohon kelapa. Pohon kelapa. Wah, ibu mau tanya, pohon kelapa ini tuh tanaman yang ada di darat atau di air? Darat. Bagus. Kenapa pohon kelapa yang Selfie bilang? Karena pohon kelapa ini ditandai oleh akar serabut yang kuat. Ibu bantu. Bantu ya. Nah, pohon kelapa ini ialah ditandai oleh akar serabut yang kuat, batang ramping yang tegak dan tidak Cahaya. cabang, dan daun berkelapa dan sirip-sirip lidi menampang air. Nah, Zahra bisa dengarkan. Pohon kelapa juga merupakan tanaman yang paling banyak dibudidayakan karena secara tumbuh serta dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Kalau pohon kelapa apa sih yang diambil? Kelapanya bisa diapain? Diminum, dimakan. Adapun ibu kasih tahu di mana tanaman darat itu ada pohon apa tadi yang Zahra bilang? Pohon mangga di mana? Pohon mangga ini ialah memiliki batang mangga berkayu dan tumbuh tegak ke atas sehingga panjang daun mangga sekitar 15 cm serta lebar mungkin sampai 16 di mana pohon mangga ini merupakan pohon yang bermafrodit, di mana pohon ini ialah berbentuk oval maupun bulat dan pipi. Adapun yang memiliki pohon kaktus, ada yang tahu apa itu pohon kaktus? Pohon yang memiliki apa? Duri. Nah, pohon kaktus ini ialah memiliki banyak pori-pori yang digunakan untuk menyerap air. Nah, fungsi tanaman ini pada masa penghujan batangnya tumbuh, kaktus akan mengembung karena menyerap air dan menyimpan air untuk cadangan hidup. Nah, itu ialah tanaman yang ada di darat. Dengerin dulu ibu. Adapun tanaman yang ada di air. Coba apa Selfie tulis? Oke, bagus. Kenapa Selfie bilang eceng gondok? Karena tanaman ini bisa hidup secara liar, baik itu di danau, di sungai maupun di rawa. Dan jumlah eceng gondok ini juga tidak sedikit, namun banyak, di mana eceng gondok ini bisa dianggap sebagai tanaman pengganggu karena ia menghalangi hewan di dalam air untuk mendapatkan oksigen dan cahaya matahari. Sedangkan manfaat dari eceng gondok lainnya ini bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan, lalu bisa mungkin diolah menjadi pakan ternak. Adapun tanaman yang hidup di air ini ialah teratai, di mana teratai ini ialah salah satu contoh tanaman di air. Mungkin sering kita jumpai. Nah, tanaman ini juga bisa disebut sebagai tanaman yang tumbuh di air atau bisa kita jumpai di kolam maupun perairan yang tenang. Tanaman ini juga dapat dijadikan sebagai tanaman hias di rumah. Hal ini ialah dapat membentuk